Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan program Maluku Antar Nusa. Malam ini bersama saya Dewi Intakailola. Beragam berita hasil liputan tim redaksi kami sesaat lagi dapat Anda simak, namun sebelumnya dapat Anda ikuti kilas berita utama berikut ini. Petugas Kementerian Hukum dan HAM yang terlibat pungli akan dipidana. Partai politik Gerindra bertekad memenangkan pilkada serentak di Maluku. Demikian antara lain topik berita Maluku Antar Nusa malam ini. Kini kita ikuti berita selengkapnya. Pemirsa, Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi, menegaskan akan mempidanakan jajarannya yang terlibat praktek pungli. Sikap tegas itu akan diambil Priyadi sebagai bentuk komitmen jajarannya memberantas pungli di lingkup Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Sapu bersih pungutan liar telah menjadi kebijakan Presiden yang ditindaklanjuti semua instansi pemerintah. Di jajaran kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku, tim Saber Pungli telah terbentuk. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM Maluku, Priyadi, menegaskan akan mempidanakan jajarannya yang tersebar di sejumlah UPT bila terbukti melakukan pungutan liar. Sikap tegas itu akan diambil Priyadi sebagai bentuk komitmen Kementerian Hukum dan HAM memberantas pungutan liar. Priyadi menyatakan hal itu saat menyerahkan berkas remisi khusus Natal 2016 kepada narapidana di Lapas Kelas 2A Ambon. Penegasan kembali terhadap komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa layanan pemasyarakatan itu bebas pungli, bebas narkoba, dan tanpa diskriminasi. Nah, ini untuk memastikan itu dan untuk menegaskan bahwa pelaksanaan pungli bebas narkoba ini merupakan komitmen pemerintah. Saya sebagai pimpinan wilayah harus memastikan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan itu saya akan proses demi hukum. Kepala Lapas Kelas 2 Ambon, M. Anwar, mengatakan telah mengingatkan bawahannya agar tidak melakukan praktek pungutan liar baik kepada narapidana maupun masyarakat. Pengawasan kita ketat, apa yang disampaikan tadi Pak Kekanwil, kita lebih hati-hati, apalagi setelah adanya bentuk saber itu, terutama itu. Jadi kita betul-betul waspada. M. Anwar menghimbau masyarakat tidak memberikan peluang kepada petugas lapas terlibat dalam praktek pungli. Hamja Tomia. Pemirsa, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Laksamana Madya HM Sidik mengatakan Partai Gerindra hadir untuk menjawab kepentingan rakyat. Sebagai partai yang lahir di era reformasi, Partai Gerindra akan melakukan terobosan besar dan bertransformasi menjadi partai yang profesional dan berkualitas untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan Maluku pada khususnya. Peta perkembangan partai politik saat ini terus menunjukkan kedewasaannya. Meskipun di lain sisi kiprahnya masih dianggap belum mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai saluran kepentingan rakyat secara maksimal dan masih terjadi disorientasi dalam berpolitik. Bahkan dalam banyak hal, masyarakat sering mempertanyakan peran dan fungsi parpol sebagai bagian dari instrumen demokrasi yang mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik itu sendiri. Olehnya, partai politik harus mampu melakukan reorientasi ideologi sebagai nilai dasar perjuangan partai yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat. Hal itu dikemukakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra saat meresmikan Sekretariat DPD Partai Gerindra Maluku sore kemarin. Menurutnya, kehadiran Partai Gerindra sejak awal adalah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sebagai salah satu partai besar, serta memiliki sumber daya yang mumpuni, Sidik sangat yakin Partai Gerindra mampu melakukan terobosan-terobosan besar dan terus bertransformasi menjadi partai yang profesional dengan berkomitmen untuk kepentingan, kemajuan, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku, Syed Sauburua, mengungkapkan, sebagai mitra strategis, Partai Gerindra diharapkan menciptakan kader-kader yang berkualitas, khususnya yang duduk di lembaga legislatif, guna mendorong percepatan pembangunan di daerah ini
demi terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Ketua DPD Partai Gerindra Maluku, Hendrik Lewerisa, mengajak seluruh komponen partai untuk terus melakukan konsolidasi organisasi agar mempertegas konsistensi kepemimpinan ke depan. Gerindra harus bersama-sama partai politik lainnya mempersatukan dan memajukan bangsa dengan terus menjaga keharmonisan serta mewujudkan pembangunan pemerintah negara Indonesia menuju perubahan teristimewa membangun daerah Maluku tercinta. Ongen Limba melaporkan. Partai Gerakan Indonesia Raya Maluku bertekad memenangkan pemilihan kepala daerah serentak di Maluku yang akan berlangsung pada 15 Februari mendatang. Hal itu dikemukakan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Laksamana Madya HM Siddiq saat meresmikan gedung Sekretariat DPD Gerindra Maluku sore kemarin. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Laksamana Madya HM Siddiq optimis seluruh calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang diusung Partai Gerindra akan memenangkan pemilihan kepala daerah serentak yang akan berlangsung 15 Februari mendatang. Optimisme tersebut beralasan karena seluruh struktur partai telah bekerja maksimal. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Laksamana Madya HM Siddiq juga memerintahkan seluruh kader Partai Gerindra untuk tunduk terhadap perintah partai. Menurutnya jika ada kader yang balelo, maka akan diambil tindakan tegas. Dikatakan seluruh partai politik punya kepentingan dalam memenangkan pilkada. Harapannya agar kader-kadernya akan duduk di eksekutif maupun legislatif dalam rangka merealisasikan dan mewujudkan cita-cita partai, yaitu mensejahterakan rakyat. Karena itu Partai Gerindra sangat konsen dan fokus terhadap pencalonan di 5 kabupaten dan kota di Maluku. Para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung Partai Gerindra turut hadir dalam peresmian kantor Sekretariat DPD Partai Gerindra Maluku, antara lain calon wali kota dan wakil wali kota Ambon, Paulus Kastanya dan Sam Latukonsina, calon Bupati Maluku Tengah, Abu Atu Asikal dan wakilnya Marlatu Leleuri, calon Bupati Maluku Tenggara Barat, serta Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno dan wakilnya Benjamin Noah. Kepada calon kepala daerah, HM Siddiq menaruh harapan besar dan berpesan jika terpilih nanti, rakyat yang harus diutamakan dan tidak boleh melakukan tindakan korupsi, karena tindakan korupsi hanya akan menjerat mereka ke penjara dan imbasnya rakyat menjadi sengsara. Ongen Limba melaporkan. Baik saudara, berita kampanye calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022 dapat Anda ikuti dalam segmen Pemilu Kada berikut ini. Pasangan Paparisa baru berkeinginan mengembangkan kawasan Mercusuar sebagai salah satu destinasi wisata di kota Ambon. Calon wali kota Ambon Richard Lonapesi menyatakan Mercusuar merupakan kawasan yang strategis untuk dijadikan sebagai wisata sunset warga kota Ambon. Negeri Latu Halat kaya akan keindahan alam pantai di kota ini. Negeri yang berada paling barat Jasilale Timur Pulau Ambon ini juga menjadi destinasi wisata warga kota. Pasangan Paparisa baru dalam kegiatan kampanye tatap muka di Dusun Tupa Latu Halat menyatakan keinginannya membangun kawasan-kawasan destinasi wisata baru, salah satunya yakni Mercusuar. Calon wali kota Ambon, Richard Lonapesi menilai Mercusuar atau alat bantu navigasi adalah kawasan strategis. Di kawasan ini warga dapat menyaksikan terbenamnya matahari serta pemandangan alam laut sekitarnya. Mercusuar dapat dijadikan sebagai wisata sunset warga kota Ambon. Untuk mendukung hal itu, tentunya perlu dukungan infrastruktur yang memadai, baik jalan maupun penerangan menuju kawasan itu. Hal ini diakuinya dalam kampanye tatap muka bersama warga Dusun Tupa Latu Halat Rabu sore. Dirinya juga berkeinginan Latu Halat dapat dijadikan sebagai bagian dari agrowisata kota Ambon. Komitmen ini bakal diwujudkan pasangan berakronim Paparisa baru itu jika warga setempat mempercayakan mereka untuk memimpin kota ini periode mendatang. Calon wakil wali kota Ambon Syarif Hadler mengakui 5 tahun belumlah cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pembangunan. Dengannya biarlah warga dusun itu memberi kesempatan bagi calon wali kota petahana itu bersama dirinya untuk dapat membenahi kembali kota Ambon untuk menjadi lebih baik.
Melkilatu Saule Sarles Bolaman melaporkan. Sementara itu pemirsa, dipastikan program kerja pro rakyat paslon dengan jargon pantas Paulus Kastanya Samlatu Konsina akan terrealisasi jika keduanya memimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Program pro rakyat dan 2 program pro lingkungan yang ditawarkan Paulus Kastanya Samlatu Konsina kepada rakyat dipastikan akan terrealisasi karena paslon dengan akronim pantas itu didukung oleh 25 anggota DPRD Kota Ambon. 25 anggota DPRD Kota Ambon ini berasal dari 9 partai politik yang memberikan dukungan penuh kepada pantas. Hal itu ditegaskan fungsionaris DPD PDI Perjuangan James Maatita di hadapan warga Benteng, Kecamatan Nusaniwe. Maatita mengatakan pantas berasal dari 2 kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak di Kota Ambon. Calon wali kota Ambon Paulus Kastanya berasal dari Kecamatan Nusaniwe dan calon wakil wali kota Samlatu Konsina berasal dari Kecamatan Sirimau. Namun begitu tidak menutup kemungkinan pilihan warga Kota Ambon untuk pantas akan didapatkan juga dari 3 kecamatan lainnya. Sekretaris DPD PDI Perjuangan Luki Watimuri menilai pantas merupakan calon wali kota dan wakil wali kota yang komplit. Paulus Kastanya adalah seorang birokrat yang pernah menjadi Kepala Biro Keuangan Provinsi Maluku dan Kadis Sosial Provinsi Maluku. Samlatu Konsina, calon wakil wali kota juga seorang birokrat, pernah menjadi Kepala Dinas Tata Kota Ambon. Lato Konsina juga pernah menduduki jabatan politik yaitu Wakil Wali Kota Ambon periode 2011-2016. Jika 2 sosok yang dikenal merakyat ini menjadi satu untuk memimpin Kota Ambon, dipastikan mereka dapat menata Kota Ambon menjadi lebih baik. Bukan persoalan bersih dan terang, kata Watimuri, namun perlu penataan dan perbaikan sosial ekonomi, politik dan budaya serta perbaikan bidang-bidang prioritas lain yang masih menjadi kendala bagi warga kota. Semuanya itu ada pada rekam jejak calon pemimpin Kota Ambon Paulus Kastanya dan Samlatu Konsina. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Kita beralih ke berita lain. Pemirsa, pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMA dan SMK tahun ini tidak bersamaan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh sarana penunjang baik milik SMA maupun SMK dapat dimanfaatkan bersama demi kelancaran pelaksanaan ujian dimaksud. Komputer milik instansi pemerintah juga akan dimanfaatkan bagi kelancaran pelaksanaan ujian nasional. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Melki Lohi mengatakan Maluku sangat siap untuk melaksanakan ujian nasional baik berbasis paper test maupun komputer. Dinas Pendidikan telah melakukan evaluasi dan pendataan terhadap seluruh SMA, SMK maupun SMP di daerah ini. Rapat koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi Maluku dan Kabupaten Kota terkait pelaksanaan ujian nasional pun telah dilakukan. Dengannya, Melki Lohi yakin Maluku siap untuk melaksanakan ujian nasional dimaksud. Untuk SMA, SMK, semua sekolah memiliki peluang untuk melakukan ujian nasional berbasis komputer. Olehnya itu, seluruh sarana penunjang yang dimiliki SMA maupun SMK akan dimanfaatkan secara bersama demi kelancaran ujian dimaksud. Dengan begitu, ujian nasional berbasis komputer untuk tingkat ini akan berlangsung tidak bersamaan. Bahkan instansi pemerintah yang memiliki sarana penunjang seperti komputer pun akan dimanfaatkan bagi kelancaran ujian tersebut. Ujian SMA dan SMK tidak bersamaan. Tujuannya adalah seluruh potensi sarana prasarana yang dimiliki oleh SMA dan SMK itu akan dimanfaatkan oleh seluruh jenjang sekolah sehingga diberikan peluang banyak untuk jenjang-jenjang sekolah SMA dan SMK mengikuti ujian nasional. Itu tidak sampai pada itu saja kebijakan pemerintah. Dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan seluruh potensi, contoh LPMP yang punya laboratorium komputer, perguruan tinggi, juga instansi-instansi pemerintah yang punya fasilitas itu akan dilakukan koordinasi untuk sedapat mungkin kita menyelenggarakan
ujian nasional berbasis komputer. Sementara pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer untuk daerah terluar dan tertinggal akan dipertimbangkan mengingat sarana penunjang sangat minim. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, mengawali tahun pelayanan 2017, Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku merayakan Natal Kristus semalam. Perayaan Natal bersama para pelayan itu turut dihadiri oleh Gubernur Maluku, Said Assagaf. Perayaan Natal Kristus 2016 Keluarga Besar MPH Sinode GPM bersama para pelayan berlangsung di Gedung Gereja Maranatha semalam. Perayaan Natal ini sekaligus dengan pembukaan tahun pelayanan 2017. Perayaan Natal dipimpin Pendeta J. Parihala. Dalam khotbah Natalnya, Pendeta Parihala menguraikan Natal adalah karya damai sejahtera Allah bagi manusia. Natal sesungguhnya hadir dan menjumpai hidup manusia setiap hari. Karena itu, damai sejahtera Natal mengajak gereja menghadirkan karya damai sejahtera bagi semua. Ketua Sinode GPM Pendeta Ates Werinusa mengatakan, Natal adalah pesan kasih sayang Allah kepada manusia dan alam. Natal memiliki suasana kasih sayang dan persaudaraan. Pesan persaudaraan inilah yang mesti diteruskan sebagai ciri dan karakter perayaan Natal oleh Gereja Protestan Maluku. Menurut Werinusa, persaudaraan adalah esensi dari Natal dalam perspektif kehidupan. Selain menyampaikan pesan Natal, Werinusa juga menyampaikan rencana pengembangan pelayanan GPM di tahun 2017, yakni terciptanya keadilan sosial dan keadilan ekologis. Tahun 2017, GPM akan memberikan penegasan terhadap peningkatan pelayanan pastoral dan pemberdayaan umat yang terpetakan melalui PIP dan RIP tahun 2015-2025 yang dijabarkan melalui Renstra Klasis dan Jemaat. Selain itu, di tahun 2017, penyelenggaraan anggaran akan mengedepankan prinsip efisiensi berkelanjutan, pelayanan berjejaring, dan menghidupkan penggunaan media budaya. Pelayanan GPM di tahun 2017 juga adalah mendeklarasikan pengembangan dan penataan UKIM secara berkelanjutan melalui sosialisasi pengembangan kampus UKIM di Negeri Suli, Kabupaten Maluku Tengah. Sementara itu, Gubernur Maluku Said Assagaf dalam kesempatan itu menyampaikan bangga terhadap kerjasama lintas agama dalam suasana perayaan Natal 2016. Menurut Assagaf, tidak hanya aparat keamanan yang menjaga ketertiban selama ibadah perayaan Natal berlangsung, namun juga keterlibatan pemuda-pemudi Muslim dalam memberi kenyamanan dan menjaga umat Kristiani dalam menjalankan ibadah perayaan Natal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Maluku sadar akan hubungan persaudaraan. Perayaan Natal Keluarga Besar MPH Sinode GPM selain dihadiri Gubernur Maluku, juga dihadiri Forum Kerukunan Umat Beragama di Maluku. Dalam kesempatan itu, MPH Sinode GPM memberikan bingkisan Natal kepada anak-anak yatim piatu Al-Muklis dan anak-anak Yayasan Katolik. Mingus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sektor sumber kasih Jemaat GPM Rehobot baru-baru ini menggelar ibadah syukur hari ulang tahun ke-4 Gedung Gereja Sumber Kasih. Ibadah syukur sekaligus dilakukan peresmian pagar dan juga tenda Gedung Gereja Sumber Kasih. Jemaat GPM Rehobot dalam misi pelayanan memberitakan Injil terus menambah rumah ibadah bagi umat. Salah satu rumah ibadah yang telah dibangun adalah Gedung Gereja Sumber Kasih di kawasan Kudamati Farmasi Atas. Pembangunan gedung gereja itu sebagai upaya memperpendek pelayanan khususnya anggota jemaat yang berada di kawasan Kudamati Farmasi Atas. 4 tahun usia gedung itu diresmikan, baru-baru ini anggota jemaat menggelar acara syukuran. Usia 4 tahun menggenapkan sukacita warga di 3 sektor itu, masing-masing Sumber Kasih, Menara Kasih, dan Sinar Kasih yang selama ini menggunakan Gedung Gereja Sumber Kasih sebagai tempat beribadah. Ketua Majelis Jemaat GPM Rehobot Pendeta JM Sohoka mengatakan, selain sebagai tempat beribadah, gedung gereja adalah sarana pembinaan umat.
Untuk itu, anggota jemaat diminta menjaga dan merawat gedung gereja secara baik. Sohoka berharap usia 4 tahun gedung gereja Sumberkasih dapat menjadi motivasi bagi anggota jemaat meningkatkan tugas-tugas pelayanan bergereja. Yang paling penting dari apa yang kita nyatakan di hari ini adalah bagaimana komitmen kita yang harus terus dibangun ketika saat kita ada dalam tanggung jawab pelayanan secara bersama. Memang membangun gedung gereja itu gampang, tetapi yang paling penting itu bagaimana merawat dan membangun komitmen bersama untuk terus ada, menyatu dalam pergumulan, sebab tempat ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Artinya setelah kita membangun, kita juga harus berusaha untuk memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Syukuran 4 tahun gedung gereja Sumberkasih sekaligus dilakukan peresmian pagar dan tenda oleh panitia. Pembangunan pagar dan tenda gedung gereja Sumberkasih sebagai upaya memberi kenyamanan bagi umat saat beribadah. Ketua Panitia Bambe Hehuat mengatakan, pembangunan pagar dan tenda gedung gereja Sumberkasih merupakan hasil keputusan persidangan Jemaat 2016. Pembangunannya dimulai pada bulan Agustus hingga Desember dan diresmikan bersamaan dengan syukuran HUT keempat gedung gereja Sumberkasih. Untuk merealisasikan program persidangan Jemaat tahun 2016 yang direkomendasikan, untuk gereja Sumberkasih akan melaksanakan pagar gereja dan tenda. Untuk itu atas kerjasama yang baik antara Badan Koordinasi Pelayanan di ketiga sektor Sumberkasih, Menara Kasih dan Sinar Kasih akan bekerja sama dengan Badan Pimpinan BPHMJ di Gereja Jemaat GPM Rehoboth. Maka atas rapat-rapat dengan jemaat di ketiga sektor ini, maka telah berkeputusan untuk melindungi gedung gereja sebagai tempat ibadah ini. Dibentuklah panitia pembangunan pagar gereja Sumberkasih. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Tradisi helarotan di negeri Aboru, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah berpotensi menarik minat wisatawan. Baru-baru ini melalui Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru digelar acara helarotan di negeri Aboru. Untuk meneguhkan ikatan persaudaraan antara masyarakat negeri Aboru yang hidup di kampung dan di perantauan, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menghidupkan tradisi helarotan yang diwariskan oleh leluhur. Tradisi helarotan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan berlangsung semarak di negeri Aboru. Tradisi helarotan sebelumnya telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan 2011 untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan. Dalam tradisi helarotan tahun ini, Forum Pemuda Matahati Lealohi Samasuru menyiapkan lebih dari 500 utas rotan dengan ukuran yang berbeda-beda. Rotan yang diambil dari hutan diikat dan dililit hingga panjangnya mencapai 300 meter. Satu ikatan terdiri dari 9 utas rotan, sedangkan satu lilitan terdiri dari 3 ikatan. Rotan yang sudah dililit dengan diameter antara 30 hingga 40 cm, kemudian disambung hingga mencapai panjang 300 meter. Proses ini memakan waktu kurang lebih 2 minggu dan dikerjakan oleh seluruh masyarakat. Sebelum tradisi helarotan dimulai, masyarakat negeri Aboru dikumpulkan dengan membunyikan tifa. Rotan yang akan ditarik dibentangkan di tengah perkampungan sebagai pembatas antara masyarakat yang bermukim di sebelah barat dan timur. Setelah semuanya bersiap-siap, juru komando kemudian mengeluarkan aba-aba sebagai tanda dimulainya helarotan.
Tradisi ini berlangsung selama bulan Desember dan pada tanggal 2 Januari, rotan yang diarak keliling kampung sebelum dilepas ke laut. Dalam kepercayaan masyarakat Aboru, rotan yang dilepas ke laut akan mendatangkan kemakmuran dalam bentuk hasil panen yang melimpah. Tradisi hela rotan ala masyarakat negeri Aboru selain dimaksudkan untuk memanggil pulang masyarakat Aboru yang hidup di perantauan, sejatinya sangat berpotensi menarik minat wisatawan. Hal itu tak luput dari perhatian Forum Pemuda Matahati Lea Lohi Samasuru. Melalui tradisi hela rotan, Forum Pemuda Matahati Lea Lohi Samasuru yakin minat orang luar untuk datang berkunjung ke negeri Aboru yang sering dicap negatif akan semakin meningkat, sehingga potensi wisata alam di desa tersebut dapat tereksplor ke dunia luar. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan.